menjelaskan apa itu if, elif, else teman-teman. Nah, sini udah materinya udah aku rangkum if, elif, dan else teman-teman. If, elif, dan else adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu teman-teman. Struktur ini memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai benar atau true atau salah or false. Nah, sini aku akan menjelaskan mengenai if terlebih dahulu teman-teman. If adalah pernyataan pertama yang memeriksa suatu kondisi teman-teman. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode di dalam if akan dijalankan teman-teman. Jika kondisi salah nih teman-teman, program akan melewati blok if dan memeriksa kondisi berikutnya jika ada teman-teman. Nah, nanti aku akan menjelaskan mengenai elif teman-teman. Elif atau singkatan dari else, if digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan. Jika kondisi if sebelumnya salah, Anda bisa menggunakan beberapa elif untuk memeriksa berbagai kondisi secara beruntun teman-teman. Jika kondisi elif benar, maka blok kode di dalam elif tersebut akan dijalankan dan program akan melewati sisa elif atau else teman-teman. Else adalah blok kode yang dijalankan jika semua kondisi if dan elif sebelumnya salah itu teman-teman. Else tidak memerlukan kondisi karena merupakan pilihan terakhir jika semua kondisi lain gagal teman-teman. Nah, itu yang udah aku jelaskan dan materinya sudah aku rangkum mengenai if, elif, else teman-teman. Kalian bisa simak dan pause video ini dan kalian baca lagi agar kalian mengerti ya teman-teman mengenai if, elif, dan else. Nah, oke, aku akan next selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini aku menjelaskan apa itu gabungan kondisi teman-teman. Gabungan kondisi dalam algoritma dan pemrograman adalah teknik mengombinasikan dua atau lebih kondisi logika menjadi satu pernyataan yang kompleks teman-teman untuk menentukan alur pengambilan keputusan teman-teman. Dengan gabungan kondisi, program dapat mengevaluasi beberapa syarat sekaligus dan menjalankan kode tertentu hanya jika semua atau sebagian kondisi tersebut terpenuhi teman-teman. Nah, gabungan kondisi biasanya menggunakan operator logika seperti AND, OR, dan NOT teman-teman. Operator ini menghubungkan beberapa kondisi boolean sehingga menghasilkan nilai true atau false teman-teman berdasarkan aturan logika teman-teman. Nah, operator AND mengharuskan semua kondisi yang digabungkan bernilai true agar hasil gabungan bernilai true teman-teman. Jika salah satu kondisi false ini teman-teman, hasilnya itu false teman-teman. Sini ada operator OR. Operator OR menghasilkan true jika salah satu atau lebih kondisi bernilai true. Hasilnya hanya false jika semua kondisi false. Nah, selanjutnya itu operator NOT, membalik nilai kondisi dari true menjadi false atau sebaliknya teman-teman. Nah, itu yang udah aku jelasin mengenai gabungan kondisi dalam algoritma dan pemrograman teman-teman. Kalian bisa simak materi sudah aku rangkum itu teman-teman dan kalian baca terus agar paham. Oke, selanjutnya aku akan next slide selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia kondisi di Python teman-teman. Nah, sini udah ada gambar. Nah, gambar di sini yaitu gambar di kondisi di Python teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, gambar ini sudah aku buat teman-teman. Ini gambar-gambar di Python. Nah, kalian bisa simak terlebih dahulu ya gambar tersebut ini untuk kalian lihat. Oh gini ternyata gini. Kalian bisa lihat dulu teman-teman. Aku akan nungguin kalian.
sebelum aku jelaskan. Oke. Nah, udah kalian teman-teman udah lihat gambarnya di sini. Nah, sip. Mohon menjelaskan ya teman-teman. Nah, gambar ini adalah contoh kode mengimplementasikan logika ya pengambilan keputusan untuk menentukan grade berdasarkan nilai siswa teman-teman. Tuh, grade A, B, C, D yang mirip dengan flowchart sederhana yang kita bahas sebelumnya seperti proses nilai sama dengan 70 dengan cabang ya atau tidak. Kode menggunakan struktur if, elif, else untuk menangani multiple kondisi di mana program memeriksa rentang nilai secara beruntun dan mencetak grade yang sesuai teman-teman. Ini menerjemahkan simbol belah ketupat atau keputusan teman-teman di flowchart menjadi kondisi di Python teman-teman. Nah, itu yang udah aku jelasin mengenai kondisi di Python teman-teman. Kalian bisa simak gambar-gambar ini yang udah aku ini. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting teman-teman. Pembicaraan yang penting. Nah, ini dia yang penting di sini teman-teman. Materi di sini ini yang penting. Aku yang jelasin apa itu flowchart teman-teman. Flowchart adalah sebuah diagram atau gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja, proses, atau algoritma secara visual teman-teman. Flowchart menampilkan langkah-langkah proses secara beruntun menggunakan simbol-simbol standar yang mudah dipahami teman-teman. Dengan flowchart, proses yang kompleks dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana dan sistematis teman-teman. Nah, ini yang udah aku rangkum mengenai flowchart. Kalian bisa pahamin apa itu flowchart teman-teman, karena ini sangat penting kali buat pemrograman itu teman-teman, buat algoritma dan pemrograman. Nah, ini kalian baca lagi aja nih yang sesuai yang udah aku ini. Flowchart adalah sebuah diagram atau gambar yang kalian bisa pahamin. Oh, ternyata gini flowchart, ternyata gini. Nah, oke, aku akan next slide selanjutnya teman-teman. Masih dalam flowchart ya teman-teman. Nah, ini dia bentuk flowchart dan kegunaannya teman-teman. Di sini aku ada gambar mengenai flowchart teman-teman. Tuh. Nah, di sini aku akan menjelaskan ya teman-teman flowchart bentuk-bentuknya dan kegunaannya. Nah, komponen flowchart dan kegunaannya. Terminator oval digunakan untuk mulai atau selesai teman-teman bentuknya ini. Nah, yang pertama ada input atau output atau jajar genjang untuk memasukkan data atau input atau menampilkan hasil output teman-teman. Nah, seperti ini jajar genjang teman-teman. Nah, yang kedua ada proses atau persegi panjang. Persegi panjang itu yang seperti ini teman-teman. Kalian pasti tahu kan ya persegi panjang. Nah, di sini untuk proses perhitungan atau langkah kerja teman-teman. Yang ketiga ada decision atau belah ketupat teman-teman. Nah, sorry banget maaf sebelumnya di sini nggak ada belah ketupatnya teman-teman. Nah, udah langsung aja jelasin ya mengenai belah ketupat. Belah ketupat itu untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu seperti ya atau tidak, benar atau salah teman-teman. Nah, di sini ada row atau panah teman-teman. Panah itu buat apa sih teman-teman? Untuk menghubungkan alur langkah teman-teman. Nah, di sini ada panah nih. Udah aku tutup nih. Panah. Nah, itu kegunaannya teman-teman untuk menghubungkan alur langkah. Nah, itu yang sudah aku jelasin mengenai bentuk flowchart dan kegunaannya. Sorry to say sebelumnya aku belum ada belah ketepatnya teman-teman. Maaf banget. Nah, ya kalian bisa simak bentuk flowchart dan kegunaannya. Nah, itu saja yang sudah aku jelaskan mengenai materi kondisi if else teman-teman di algoritma dan pemrograman. Nah, selanjutnya
kasih tahu Scratch, program Scratch dan Replit dalam bahasa Python teman-teman. Itu masih dalam bentuk floater juga teman-teman, masih ini sama. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, seperti biasa nih teman, aku udah di Scratch. Nah, langsung aja sih buat ini ya. Nah, ini aku ganti judul bebas lah. Apa aja dah. Oke, kalian bisa lihat ya teman-teman, simak aku sedang buat program teman-teman di Scratch ini. Masukkan when, terus ke variable, terus ke set. Oh ini masukkan if else itu selanjutnya aku akan masukkan operator, harusnya kurang dari ya. Oh iya, kita lupa variabel. Buat variabel kita masukkan temp ini aku masukkan yang ini looks kita masukin turn ya nyalakan pemanas. Else di sini kita kayaknya masukin lagi yang if else di sini. Nah, kita masukin operator di sini, operator sip. Terus kita masukin lagi teman-teman yang ini di sini. Terus yang ini lagi teman-teman. Nah, kita masukin yang variable temperatur di sini. Masukin lagi teman-teman di sini. Nah, ini kita ubah ke 19. Dan di sini kita ubah jika yang 25 1. Oke, kita masukin blok books, kita masukin yang C yang mengatakan. Nah, sini kita ubah. Oke, aku masukin lagi teman-teman yang blok ini ke sini dan aku ubah coba nyalakan cooler ini. Nice. Saya ini seperti ini udah ya teman-teman. Nah, ini dia blok-bloknya udah aku kerjakan. Aku akan coba langsung go. Nah, kalau kita set segini dia akan nyalakan pemanas teman-teman, nyalakan pemanas teman-teman.
masukinnya ke 18. Oh iya, aku belum set, lupa teman. Nah, aku set dulu harusnya. Aku masukin ke 18. Turn the heater on, nyalakan pemanas. Langsungnya sekali. Kita cobain ke di atas 25 karena aku di sini masukinnya 25. Kita akan masukin 27. Yang terjadi. Nah, si kucing mengatakan nyalakan pendingin itu karena gue masukin di sini suhunya 27 dan di sini aku programnya 25 teman-teman. Nah gitu teman-teman. Oke, aku langsung aja ke template teman-teman. Nah, di template ini aku udah program bahasa Python teman-teman, sama seperti sebelumnya teman-teman, kayak gitu. Nggak beda jauh seperti ini teman-teman. Program ini sama. Nah tuh kan bisa lihat aku masukin if temperatur kurang dari 20 maka dia akan mencetak nyalakan pemanasnya teman-teman. Nah sini elif temperatur lebih dari 20 nih teman-teman, dan temperatur kurang 25 teman-teman, dicetak oke teman-teman. Nah sini harusnya ini ya teman-teman, temperatur 25. Nah itu seperti itu teman-teman. Oke, aku ada project sama seperti ini teman-teman. Project aku akan lihatin ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku ada project namanya yaitu are you all now to drive teman-teman. Nah di sini tuh banyak sekali kan teman-teman. Nah ini dia project aku teman-teman. Nah sini pertama-tama masukkan seperti biasa blok ini buat nyari blok teman-teman. Nah sini aku masukin blok yang ini teman-teman, yang ask what's your name, taruh di sini, taruh di sini. Nah dan aku masukin kalimat where do you want to drive, ke South Africa, Meksiko, India, atau France teman-teman. Nah di sini aku masukin blok variable yang set ini teman-teman ke sini. Nah dan terus ada answer jawabannya di sini teman-teman, masukin di sini. Nah terus aku masukin lagi blok ask ini teman-teman di sini tadi, dan aku ganti ininya menjadi how old are you teman-teman di sini. Nah sini juga aku masukin blok set yang ini teman-teman. Blok set ini di sini, di bawahnya ask how old are you. Di sini aku masukin variabelnya itu user age yang udah aku buat. Aku masukin user age. Nah di sini
aku masukin jawabannya teman-teman, jawabannya sini. Nah terus habis itu aku ini blok if else teman-teman, nambahin blok if else banyak kan teman-teman. Nah aku nambahin blok if else di sini teman-teman. Nah ini pas di sini yang di bawah set. Terus aku masukin blok operator, yaitu yang sama dengan kayak teman-teman. Nah ini di sini teman-teman. Sip. Nah masukin itu, terus itu aku taruh variabelnya, variabel country aku masukin sini, terus jawab South Africa. Nah itu teman-teman. Terus aku masukin lagi blok if else nya teman-teman di sini, masukin lagi yang di atasnya ini mungkin. Nah masukin, aku taruh variabel user edge yang udah aku buat tadi yang di sini. Nah aku terus ubah ini yang 16 dan aku masukin lagi blok looks ini yang say hello di sini. Nah kalian bisa lihat kan. Nah, terus habis itu aku masukin lagi yang else nya, aku masukin lagi yang say hello ini. Nah situ, dan aku ubah you can drive, bisa mengendarai. Nah di sini ada lagi yang blok yang pertama tadi ini kan aku if. Nah sekarang else, yang else ini sama aku masukin if else, aku masukin yang di sini, yang di else yang di sini, dan aku masukin blok operator yang sama dengan teman-teman di sini, data country sama dengan Mexico, user edge. Nah masukin variabel ini ke sini teman-teman. Dan ini aku masukin blok say hello ke sini lagi ke dalam if, dan ini aku ganti ini you can drive. Nah yang else nya aku masukin lagi nih guys, control yang masukin lagi if else ke sini teman-teman. Nah di sini if ini di sini ada blok operator terus sama variabel teman-teman, aku buat begini. Dan sini ada blok looks yang say hello ini teman-teman, aku taruh sini, aku ganti nama kalimatnya jadi you can drive with parental agreement. Nah, dan di sini ada kan tadi kan ini if, yang itu terus itu else, yang else masukin if else lagi teman-teman, blok control lagi, blok control yang if else. Di if yang di sini if nya aku taruh operator yang lebih dari, terus masukin sini user edge plus, terus habis itu aku masukin blok lagi yang say hello, aku ganti jadi you can drive with parental supervision. Terus yang else ini aku isi you can drive, say hello nya aku ganti you can drive. Nah di sini ada lagi teman-teman, banyak sekali teman-teman, kalian bisa lihat aku masukin blok lagi sama seperti tadi, banyak sekali teman-teman. Kalian bisa lihat ya teman, aku jelasinnya agak rumit ini teman-teman, berulang-ulang kali sama sepertinya. Masukin blok operator yang sama dengan ini sini, terus yang ini di sini, terus blok ini looks yang say di sini, aku ganti you can drive. Terus yang else ini masukin lagi di double terus teman, operator user edge. Nah ini mesin sini sama seperti sebelumnya, ini sama. Nah yang terakhir ada else ini kita masukin say yang say hello ini. Nah ganti, terus aku ganti jadi data is not available for this country. Coba jalan programnya. Nah sini teman-teman, aku akan jalanin programnya teman-teman. Sini where do you want to drive, aku pengen ke India dulu terlebih dulu. Nah India, berapa umur kamu? Aku umur
17. Nah, di sini dia mengatakan you cannot drive. Kamu tidak bisa mengendarai. Oke. Nah, selanjutnya aku coba ke South Africa. Nah, berapa umur kamu? Di sini aku kan South Africa bisa mengendarainya di atas umur 12. Aku coba umur 18 ya. Nah, di sini dia mengatakan you can drive. Kamu bisa mengendarai di atas usia 16 tahun. Nah, sudah aku programin di sini 16. Nah, aku coba lagi ke Meksiko ya. Meksiko. How old are you? Meksiko di sini aku udah mana guys? Sorry. Meksiko di sini kalau bisa mengendarai di atas 17. Nah, di atas 17 itu baru bisa mengendarai. Aku coba di bawah umur 17 ya, cuma 16. Nah, dia akan mengatakan you can drive with parental agreement. Nah, itu teman-teman. Aku coba lagi yang French. Mengatakan di sini kalau yang French udah aku programin bisa mengendarainya di atas 17 tahun teman-teman, di atas 17. Kalau ini misalkan ini aku lebih dari 14 tahun, you can drive with supervision. Aku coba umur di 15 lebih dahulu. Nah, you can drive with supervision. Nah, itu teman-teman. Misalkan aku coba nih teman-teman, mau ke Indonesia, coba Indonesia 14. Nah, aku isikan tadi Indonesia dan isi umurnya 14. Nah, terus habis itu dia mengatakan data is not available for this country. Karena apa? Karena di sini aku nggak programin, nggak masukin Indonesia teman-teman di sini. Jadi dia langsung mengatakan data is not available for this country teman-teman. Nah, itu yang udah aku jelasin di project aku di Scratch teman. Selanjutnya aku akan di project di Replit bahasa Python. Oke, ini di Replit dalam bahasa Python teman-teman, sama kok programnya kayak yang di Scratch yang sebelumnya ini, yang menanyakan mau bisa berkendara di suatu negara seperti South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, di sini juga sama. Aku mau coba jalanin aja langsung ya, sama kok sekarang. Aku nyoba ke France, ke India. Nah, how are you? Nah, sini kan India berapa sih masukinnya? Aku masukin di 18 ya, baru bisa mengendarai. Aku coba masukin di 19. Nah, oh sorry, aku tulisnya ininya berapa kecil? Aku ulang lagi deh. Aku masukinnya ini harus benar ya. Nomor agak bagus. India. How are you? Udah kelas 19 ya coba. Nah, dia langsung mengatakan you can drive. Nah, terus aku coba masukin lagi ke French. Nah, French ini di mana ya? Baru bisa mengendarainya di atas 18. Kalau di bawah 18 dia
Kalau di atas 15 dia akan mulai you can drive with supervision. Di bawah 18 aku coba masukin di umur di bawah di 17. Nah, dia akan mengatakan you can drive with supervision. Nah, sama seperti yang di project ini, sama sebenarnya. Nah, ini kalau ini dalam bahasa Python, ini di blok-blok begitu guys. Nah, aku coba masukin lagi ya show. Coba aku coba ke South Africa. Nah, South Africa aku masukin di sini datanya baru bisa mengendarai di 17 tahun ke atas. Aku coba dimasukin ke 16 ya. Nah, sorry guys, aku tulisnya salah lagi. Aku malah South Africa. Pulang deh. Sorry. Nah, aku coba masukin South Africa. What are you? Aku masukin di atas 17. Nah, dia akan mengatakan you can drive, Anda bisa mengendarai. Nah, misalkan nih aku coba masukin Indonesia sama seperti sebelumnya di Scratch. Shit. Indonesia. Nah, how are you? Dia akan tetap jalan soalnya tanyakan nomor, tapi dia akan mengatakan data is not available for this country, karena kita di program ini nggak masukin negara Indonesia guys, jadi dia langsung mengatakan mencetak data is not available for this country. Nah, seperti itu yang sudah aku jelaskan mengenai